Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. And you? Hopefully all of you is fine. Okay. Now we are going study English about expression of necessity. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang materi necessity. Oke, Bapak tulis dulu di sini judulnya Oke, sorry. Ini touchpennya agak bermasalah. Pak ulangi. Necessity. Oke. Are you ready to study? Okay, let's start. Necessity in bahasa Indonesia is keadaan, keperluan, kebutuhan, keharusan. Nah, dari beberapa kalimat tadi Bapak akan menggunakan rumusan yang sederhana, yaitu necessity is keharusan. Keharusan. Nah, ini dia. Oke, sorry, Bapak akan tandai di mana yang berwarna biru ini adalah formula atau poin penting yang harus kalian ingat. The line blue in the box is the important things that you must remember it. Oke, now dalam pengucapan atau pembuatan kata necessity, keharusan, ada beberapa kata yang menjadi ciri umum yang sering digunakan dalam penggunaan bahasa Inggris. Perhatikan di sini, yang pertama adalah kita ganti dulu warnanya, menggunakan kata must. Ini yang pertama. Yang kedua, menggunakan kita geser dikit, must. Yang kedua kita gunakan adalah have to atau has to. Oke, perhatikan anak-anak, fokus. Kedua kata ini memiliki makna adalah harus. Bapak tulis miring, harus. Oke. Must in bahasa Indonesia is harus, have to in bahasa Indonesia is harus, has to in bahasa Indonesia is harus. But where is the differences? Jadi di mana perbedaannya? If the third of this sentence is been harus, why there are three sentences? Jika ketiga kata ini artinya harus, kenapa harus ada tiga katanya? Kenapa menjadi satu? Oke, akan Bapak jelaskan. Pertama, perhatikan kalimat must ini. Must digunakan used to that the meaning have a strong, very strong meaning. Bapak kasih tanda di sini, very strong. Apa itu very strong? Sangat kuat. Tingkat keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan itu adalah memiliki tingkat keharusan yang sangat kuat. For example, ada perintah keharusan, apapun perintahnya, walaupun menurut kalian itu nggak penting, tapi ketika seseorang menggunakan must, if someone use must to give order to you, untuk memberikan perintah kepada kamu dengan menggunakan must,
Saya mau, Bapak mau, dalam pikiran kalian, in your image, that order is important. Bahwa perintah tersebut adalah sangat penting. Contoh, for example, you must pray kamu harus sholat, kamu harus ibadah. Jadi kalimat must itu memiliki makna bahwa very strong order atau perintah yang ingin dilakukannya itu, yang harus dilakukannya itu perintahnya sangat kuat, very strong. Jadi image yang dibangun harus seperti itu ya. Image yang dibangun oleh si pendengar bahwa must adalah sebuah kalimat perintah yang memiliki makna very strong, sangat kuat. Contoh yang lainnya, you must study. Jadi apapun kata kerjanya atau apapun perintahnya, jika seseorang mengucapkan perintah menggunakan kata must, Bapak ingin kalian otaknya, imajinasinya, your imagine must clear that is to do very well. Jadi ini harus jelas bahwa kamu harus melakukan itu dengan sangat baik. Enggak boleh tidak. Nah, penekanannya seperti itu. Penggunaan must itu maknanya sangat kuat. Sedangkan untuk have to tidak sekuat must. Oke. Untuk have to tidak sekuat must. For example, you have to sleep. You have to sleep. Kamu harus tidur. Jadi sebenarnya begini. Ketika Bapak tulis you must sleep, perhatikan ini, you must sleep. Kedua kata ini memiliki makna yang sama. You have to sleep artinya kamu harus tidur. You must sleep, kamu harus tidur. Kedua artinya secara harfiah harus tidur. Yang membedakan adalah di mana must di sini memiliki penekanan yang sangat kuat bahwa kegiatan itu wajib, harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Hanya penekanannya saja, hanya suasana kebatinannya saja bahwa penggunaan must itu sangat diutamakan atau sangat kegiatannya harus dilakukan. Kadang have to itu penekannya tidak sekuat must atau ekstrimnya bolehlah nggak dikerjain gitu loh. Seperti itu ya. Atau sekedar saran. You have to sleep. Kamu harus tidur. Sifatnya saran. Kalau you must sleep, kamu harus tidur. Kalau nggak tidur bisa sakit misalkan. Seperti itu ya penggunaan have to dan must. Nah, yang menjadi kebingungan di kebanyakan pelajar adalah penggunaan have to dan has to. Oke, perhatikan. Di atas Bapak jelaskan ada menggunakan have to, ada menggunakan has to. Apa bedanya? Have to digunakan jika subjeknya itu adalah I, you,
they, we, she, I, you, they, we. Sedangkan has to digunakan jika subjeknya she, he, it. For example, they have to eat. Bapak pilih kalimat yang dikit aja. Dia harus makan. Penggunaan have to digunakan untuk subjeknya yang she, he, it, I, you, they, we. Seperti itu ya. Nah, kenapa pakai have to? Karena subjeknya they. Untuk yang has to, khusus yang subjeknya she, he, it, maka menggunakan has to. For example, she has to cook. Dia harus memasak. Penggunaan has to itu disebabkan karena subjeknya she. Itu adalah perbedaan penggunaan I, have to dan has to, yaitu dilihat dari subjek. Okay class, that is explain about necessity. Itu adalah penjelasan tentang expression of necessity, keharusan, di mana ada dua bagian saja, yaitu tentang must and have to or has to, di mana must memiliki tingkat keharusan yang cukup tinggi. Kalau nggak dilakukan ada efek yang cukup berat, tetapi untuk have to, has to tidak memiliki efek yang setinggi must. Have digunakan ketika subjeknya I, you, they, we. Has to digunakan ketika subjeknya she, he, it. Oke, terima kasih untuk melatih kemampuan kalian dalam pengucapan atau penulisan. To practice your ability in writing or speaking. Now we come back to WA group. Kita akan kembali ke grup WA. Dalam kelas online grup WA, di situ Bapak akan berikan tugasnya, apa yang harus kalian latih. On WA group, I will share the exercise, the practices that you can improve or practice your language about how to produce expression of necessity. Thank you for me. Jika belum dipahaminya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.